Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Handayani dari UPT SD Negeri Belik Angat, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil penugasan mandiri analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk kasus 4. Adapun kasus 4 sebagai berikut. Baik, saya akan mencoba menganalisis dengan 9 langkah pengambilan keputusan dari setiap pertanyaan yang disajikan. Dimulai dari langkah yang pertama. Apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Jawabannya, kejujuran versus loyalitas. Langkah yang kedua. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Tari sebagai saksi, Rara pelaku, Nina sebagai korban, Busri sebagai pustakawan, dan warga sekolah lainnya. Langkah yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Jawabannya, yang pertama, Rara menemukan dompet dan menyimpannya tanpa melapor. Yang kedua, Tari melihat langsung Rara mengambil dompet dan memasukkan ke tas. Yang ketiga, Nina kehilangan dompet. Yang keempat, Busri mengumumkan kehilangan dompet di perpustakaan. Kelima, Tari berada dalam posisi moral untuk memilih antara harus diam demi sahabatnya ataukah melapor dengan konsekuensi merusak persahabatannya. Langkah yang keempat, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan? Jawabannya, berapa uji etis yang relevan? Yang pertama, tes legalitas. Mengambil dompet orang lain tanpa izin adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, tes empati. Jika Tari adalah Nina, tentu ingin dompetnya dikembalikan. Yang ketiga, tes publik. Jika diketahui publik, tindakan Rara akan dianggap tidak etis. Oke, kita lanjut langkah yang kelima. Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan? Oke. Paradigma benar versus kesetiaan di sini yang muncul. Atau kebenaran versus loyalitas. Menjaga kebenaran dengan mengungkapkan fakta bertentangan dengan loyalitas kepada sahabat. Oke. Langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan? Prinsip yang bisa diadopsi di sini yaitu rule based thinking, mengikuti aturan sekolah tentang kejujuran dan tanggung jawab. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Tari bisa berbicara terlebih dahulu secara pribadi kepada Rara dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet secara sukarela sebelum melapor ke guru. Langkah 8, apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawabannya, membujuk Rara agar mengembalikan dompet secara langsung. Dan jika Rara tetap tidak mau, maka Tari harus melapor kepada Busri demi keadilan. Langkah yang terakhir yaitu langkah 9. Pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari? Pelajaran yang didapat, kejujuran harus diutamakan, bahkan saat menghadapi situasi sulit sekalipun. Dalam pengambilan keputusan ke depan, saya akan tetap
menjunjung integritas sambil mencari cara bijak agar tidak merusak hubungan secara langsung. Adapun beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui sebagai pemimpin pendidikan masa kini, keputusan Bapak Ibu akan menjadi cerminan nilai-nilai dan dari budaya sekolah. Maka sangat penting untuk menguasai proses pengambilan dan pengujian keputusan yang etis, bijak, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, di saat pengambil keputusan, hendaknya kita semua, yang pertama, jangan terburu-buru memutuskan. Sebaiknya pahami semua fakta. Yang kedua, libatkan hati dan kepala. Data dan empati harus berjalan beriringan. Yang ketiga, gunakan pendekatan 9 langkah dan 5 uji pengambilan keputusan untuk mempertajam pertimbangan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bayangkan dampaknya bukan hanya hari ini tetapi 5 tahun ke depan atau bertahun-tahun ke depan bagi siswa, guru, dan atau budaya sekolah. Nah, demikian Bapak Ibu analisis tugas 4 kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.